Iblis adalah bagian dari bangsa jin. Jin adalah sebuah komunitas sebagaimana manusia. Dan mereka mendapat tugas, mendapat beban, mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jin ini ada yang kafir, ada yang beriman. Ada yang bertakwa, ada yang fasik, ada yang soleh, ada yang toleh. Syekh Nawawi memberikan penjelasan di dalam kitabnya Nasuhul Ibad. Beliau meriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya iblis itu memiliki keturunan, yaitu jin-jin. Yang mana jin-jin yang mengikuti jalannya, tentunya yang kafir dan yang fasik, mereka mendapat tugas khusus dari iblis laknatullah alaih. Di antaranya adalah yang pertama zalitun atau disebut juga zalinbur. Tugasnya adalah menggoda di pasar-pasar agar pedagang curang, mengurangi takaran, berbohong, dan sumpah palsu ketika berjualan. Yang kedua yaitu wacin atau disebut juga tabar. Tugasnya adalah membuat manusia yang mendapat musibah itu berteriak-teriak, bahkan sampai menampar-nampar pipinya. Dia dibuat tidak ridho akan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga itu a'wan. Tugasnya adalah menggoda para penguasa agar berlaku zalim kepada rakyat-rakyatnya. Yang keempat yaitu haffaf. Tugasnya adalah mengajak manusia agar meminum khamar dan mabuk-mabukan. Yang kelima yaitu murrah. Tugasnya adalah memperindah para penipu dengan seruling dan segala bentuk alat atau perbuatan yang melalaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam yaitu lakus. Tugasnya adalah mengajak manusia untuk menyembah api ataupun untuk menyembah segala selain Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh yaitu wasnan. Tugasnya membuat berat kepala dan mata manusia yang hendak bangun dari tidurnya untuk mengerjakan ibadah salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan syaitan ini yang membuat semangat dan tertarik manusia untuk melakukan perbuatan keji dan perzinahan. Yang kedelapan yaitu a'war. Tugasnya adalah mengajak berzina. Sebagaimana wasnan, dengan cara meniup-niupkan pada kemaluan laki-laki dan perempuan. Yang kesembilan yaitu masud atau matun. Tugasnya adalah membisikkan dan menyebarkan kepada manusia agar bercerita bohong, hoax, dan lain sebagainya. Yang kesepuluh yaitu dasim. Tugasnya masuk ke dalam rumah-rumah. Ketika mereka masuk, tidak mengucapkan salam atau doa. Ikut makan bersama mereka di rumahnya dengan manusia. Jika mereka tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ikut tidur juga, bahkan ikut berhubungan suami istri juga. Dan merekalah yang membuat pertengkaran, KDRT, sampai pada perceraian. Yang ke-11 yaitu walhan, yang tugasnya meniupkan was-was kepada manusia saat bersuci dan sholat. Yang ke-12 yaitu khanzab, tugasnya membuat was-was orang yang sedang sholat. Yang ke-13 yaitu al-abyad, tugasnya menggoda para nabi dan wali Allah Subhanahu wa taala. Adapun para nabi akan terselamatkan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan para wali harus bersungguh-sungguh ketika melawannya. Yang ke-14 yaitu ifrit. Beberapa penjelasan terkait ifrit, bahwa ifrit adalah jin yang jahat. Dikatakan juga bahwa ia pimpinannya para syaitan, tapi kekuasaannya masih di bawah iblis la'natullah alaih. Bahkan ifrit ini yang berani mengejar Nabi Muhammad SAW ketika bersama Jibril alaihissalam dalam perjalanan Isra wal Mi'rajnya. Maka oleh karena itu, begitu banyaknya godaan bagi manusia. Dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri. Dan masing-masing syaitan ini baik dari bangsa jin dan manusia. Mereka akan senantiasa mengajak orang-orang soleh untuk menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Maka senantiasa kita mempertebal iman kita.
memaksakan diri kita untuk beribadah dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.